Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, aku tidak sanggup, aku lemah, aku tak mampu melakukan ini dan itu. Karena firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 13 berkata, karena Roh Kudus yang adalah roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, arahkan hati kita bagi Allah yang hidup.
Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, Katakan, dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. ku perlu anugerah-Mu. Haleluya. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari setiap kita bersama-sama katakan, Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. haleluya. Bersama yang percaya katakan, kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup, kami hidup bagimu. ku hidup bagi-Mu. Mataku Mataku haleluya. tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Sekali lagi katakan, selama ku hidup bagimu Tuhan. Haleluya. Selama ku hidup, Kami hidup bagimu. ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa Katakan, dunia
bisa, dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Firman Allah mengatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Untuk itu malam ini kami dari studio memuji dan menyembah satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang memberikan kemenangan, satu nama yang memberikan kesembuhan, yaitu nama Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mengikuti kisah umat Israel setelah mereka menduduki tanah Kanaan, sangat gampang sekali mereka terjerat di dalam penyembahan berhala. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya tanah Kanaan adalah pusat penyembahan berbagai berhala. Untuk itu dalam misi menduduki tanah Kanaan, Allah dengan tegas menyuruh menumpas habis seluruh bangsa Kanaan. Tetapi kenyataannya generasi Yosua tidak menumpas habis bangsa Kanaan. Contohnya orang Gesur, orang Makha, orang Kanaan daerah Gezer, dan orang-orang Yebus yang menduduki Yerusalem. Bahkan ironisnya terjadi perkawinan campuran antara orang Israel dan bangsa Kanaan yang mereka tidak halau. Dan percampuran ini menyebabkan jeratan bagi umat Israel. Mereka hidup dalam penyembahan berhala, sehingga masalah-masalah timbul di kemudian hari. Bapak Ibu, pasca kepemimpinan Yosua, Israel hidup di dalam kemerosotan iman sebagai akibat langsung dari penyembahan berhala-berhala Kanaan. Allah kemudian memilih hakim-hakim untuk menyelamatkan Israel dari penyembahan berhala dan sekaligus memenangkan peperangan atas musuh-musuh Israel. Dan salah satu di antara hakim-hakim itu adalah Gideon. Pemilihan Allah atas Gideon juga didasari oleh sikap Gideon yang rendah hati dan tunduk atas setiap petunjuk dan kehendak Allah. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa Gideon nama lainnya yaitu Yerubbaal, yang artinya pemusnah Baal. Saudara, setelah memusnahkan Baal, Gideon dipercayakan untuk menumpas dan memenangkan peperangan dari musuh yang mencengkeram Israel, yaitu Midian dan Amalek. Siapa dan dari mana asal bangsa Midian dan Amalek? Saudara, yang pertama, Midian. Midian ini adalah anak-anak keturunan gundik Abraham. Dan sejak dulu orang Midian dan keturunan Ismail memang sudah sering bergabung. Dalam masa Gideon, keturunan Ismail juga sering menjadi musuh Israel. Yang kedua, siapakah Amalek? Amalek adalah cucu Esau, anak dari Elifas dengan gundiknya Timna. Dan Allah menyuruh genosida Amalek dari muka bumi oleh Israel, baik wanita maupun anak-anak. Mengapa demikian? Saudaraku, Amalek selain dipenuhi penyembahan berhala, juga dengan budaya ritual yang keji, seperti pengorbanan anak, penyimpangan seks, baik dengan sesama jenis maupun dengan hewan dan pelbagai kebiadaban lainnya. Oleh sebab itu, Amalek harus dihapuskan dari muka bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam misi menghancurkan dan memenangkan peperangan melawan musuh oleh Gideon, Allah dalam hal ini
tidak suka menyertakan orang yang takut dan gentar. Saudara, kalau kata takut menurut bahasa Ibrani itu artinya yarek, sementara gentar artinya harek. Jika dua kata ini digabungkan, yarek-harek bukan berarti takut gentar tetapi tidak percaya. Dan dalam seleksi Allah, hanya 300 orang yang memenuhi syarat. Dan mereka harus berperang melawan tentara gabungan yang jumlahnya kira-kira 135.000 orang. Saudara, jelas ini bukan adalah peperangan manusia, tetapi ini adalah campur tangan dan penyertaan Allah yang sempurna. Secara logika tidak masuk akal sebuah pasukan kecil yang berjumlah 300 orang bisa berhadapan dengan 135.000 orang. Itu sangat mustahil. Tapi malam hari ini saya mau katakan bagi saudara, bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Peperangan ini adalah peperangan Allah, dipimpin langsung oleh Allah dan kekuatannya. Dan Gideon dengan kekuatan 300 prajurit hanya dipersenjatai oleh sangkakala, obor dan buyung. Dan pada akhirnya mereka keluar sebagai pemenang karena taat dan mengikuti serta tunduk kepada cara Allah. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan baik. Sangkakala, obor dan buyung dipilih Allah bagi Gideon untuk memenangkan peperangan. Apa artinya sangkakala, obor dan juga buyung? Malam hari ini saudaraku dengar baik. Hal yang pertama, saya katakan bahwa sangkakala berbicara tentang kuasa di dalam puji-pujian. Firman Allah mengatakan di dalam Mazmur 8 ayat yang ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Sangkakala ketika dipunyikan, ini berbicara tentang musik pujian dan penyembahan yang ditinggikan untuk mengagungkan Allah. Waktu Allah ditinggikan, waktu Allah dipuji, waktu Allah disembah, Allah yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan umatnya akan menghalau setiap musuh-musuh saudara. Yang kedua, obor dengan api yang menyala ini berbicara tentang kuasa roh Allah. Ibrani 12 ayat yang ke-29 mengatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Haleluya. Oleh sebab itu, apa yang menjadi peperanganmu hari-hari ini? Hari ini saya dorong saudara, hiduplah di dalam roh Allah. Hiduplah dituntun oleh kuasa roh Allah. Hiduplah dipenuhi oleh kuasa roh Allah. Sebab roh yang ada di dalam saudara lebih besar daripada segala roh-roh yang hari-hari ini bekerja di muka bumi ini. Hal yang ketiga, teriakan mereka tentang pedang. Ini berbicara tentang firman Allah yang penuh dengan kuasa. Ketika buyung itu dipecahkan dan mereka berteriak tentang pedang. Sekali lagi saya mau katakan bagi saudara, pedang berbicara tentang firman Allah yang penuh dengan kuasa. Efesus 6 ayat 17 mengatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Allah itu adalah pedang. Pedang yang sanggup untuk menghancurkan kekuatan musuh yang mencoba untuk menghancurkan kehidupanmu. Oleh sebab itu, setiap saat hidupmu harus dipenuhi dengan firman Allah. Hidupmu harus memperkatakan firman Allah sebagai pedang yang dapat saudara pakai untuk menolong kehidupanmu. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seperti Gideon hanya dengan 300 prajurit yang dipilih oleh Allah untuk memenangkan pertempuran yang tidak seimbang itu, maka saya dan saudara juga adalah umat pilihan Allah. Firman Allah mengatakan, tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar
dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, malam hari ini mengakhiri kebenaran firman Allah. Saya mau katakan bagi saudara bahwa kita masih terus berperang selama kita masih ada di muka bumi ini. Dan peperangan kita bukan melawan darah dan daging seperti yang dilakukan oleh Gideon lagi. Tetapi peperangan kita melawan roh-roh kegelapan, roh yang mendatangkan sakit penyakit, roh yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan manusia, roh-roh perdukunan, roh-roh dunia ini yang membuat manusia hidup di dalam kebejatan moral, roh antikristus juga. Malam ini dengar baik, Midian, Amalek, Kedar, Nebayot senantiasa berusaha untuk menghancurkan kehidupan umat yang percaya kepada Allah Abraham, Ishak, Israel, Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Malam ini dengar, tetaplah memakai selengkap senjata Allah. Gunakan juga senjata puji-pujian. Hidup dipenuhi oleh roh Allah dan deklarasikan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Yakinlah, percayalah, bersama Allah kita pasti menang. Haleluya, haleluya, amin. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.